Al-qismus tsani minan najasati al-waqi'atu fi mazunnatil afwi wa hiya anwa'un. Artinya bagian yang kedua dari najis yang jatuhnya najis itu atas asumsi dimaafin. Nah, najis itu ada beberapa macam. Jadi kita masuk pada najis yang kedua nih Bapak Saudara. Kalau seandainya kita sholat, yang pertama tuh kalau ada najis yang tidak dimaaf, itu udah pasti batal sholatnya. Kemarin udah kita bahas semuanya. Nah sekarang yang kedua ini ada lagi najis yang memang ada asumsinya ya bahwa ini najis dimaaf. Ya sebab najis ada dua, ada najis yang ma'fu, ada najis yang ghairu ma'fu. Ya, jadi ada najis yang dimaaf, ada najis yang tidak dimaaf. Jadi kalau najis yang dimaaf ini yang akan kita bahas. Kalau najis yang tidak dimaaf udah jelas-jelas batolat sholat Tuhan. Kalau kita lagi sholat kejatuhan najis yang memang najis itu tidak dimaafkan, udah jelas batal sholatnya. Nah itu kita udah bahas pada minggu yang lalu ya. Nah sekarang najis yang diduga ya bahwa ini dia ma'fu, ini najis dimaaf. Nah najis yang dimaaf itu macam-macam. Minha diantaranya al asarul baqi ala mahalil istinja'i ba'dal istinja'i bil hajari, yaitu bekas-bekas yang tersisa ya itu di atas tempat istinja setelah istinja dengan batu. Kalau ada orang ya istinjanya dengan hajar, istinjanya dengan batu atau sekarang dengan tisu. Nah itu nanti bekas-bekasnya kan masih ada tuh asarnya tuh. Dia nggak bersih, nggak seperti kita menghilangkan najis dengan air. Kalau menghilangkan najis dengan air nggak ada asarnya, nggak ada bekas-bekasnya, udah pasti bersih semuanya. Nah kalau pakai tisu, ya kalau dulu zaman dulu namanya pakai batu, istinja dengan hajar, ya istinja dengan batu. Kalau sekarang nggak mungkin pakai batu, ya udah alat-alatnya udah canggih. Nah kalau memenuhi persyaratan seperti batu itu boleh aja. Ya kalau dulu namanya batu, kalau sekarang mungkin ada alat yang lain. Nah itu, jadi itu boleh. Tapi masih ada asarnya Bapak Saudara. Nah asarnya bekas-bekas yang memang tertinggal di tempat istinja dengan batu tadi itu termasuk dimaaf. Ya, kan kagak mungkin tuh bersih semuanya. Kita istinja dengan batu, kemudian pasti ada bekas-bekasnya. Nanti kita pakai pakaian, itu kan artinya ada bekasnya. Nah itu yu'fa anhu, termasuk apain? Dimaaf. Ya itu najis tapi dimaaf. Walau hamila sauban alaihi najasatun ma'fun anha. Kalau seandainya ada orang membawa pakaian yang di atasnya ada najis yang dimaaf atasnya, lam tasihah sholatuhu, tetap tidak sah sholatnya. Ada orang sholat bawa pakaian ya atau sesuatu yang di situ ada najisnya, walaupun najisnya ma'fu karena dibawa, ya itu lam tasihah sholatuhu, tidak sah sholatnya. Kama lau hamala mustajmiran bil hajari, seperti ada orang menggendong membawa ya yang memang orang itu mustajmiran lil hajar, yaitu dia istijmarnya istinjanya dengan batu. Walawin tasarot bil aroki, kalau seandainya najis itu bisa tersebar dengan sebab keringat, an mahalil istinjai, dari tempat istinja, fal asahu, maka menurut kaul yang paling sahih al afu, itu dimaafin li usril ihtirazi, karena memang susah untuk menjaganya. Ada orang Bapak Saudara habis istinja dengan hajar, kan ada tuh bekas-bekasnya, ya itu nggak mungkin bersih. Sekarang dia keringetan, sehingga keringat itu kan akan memunculkan najis. Nah itu najisnya termasuk dimaaf. Ya jadi orang kalau habis istinja dengan batu kemudian keluar keringat bagian-bagian tersebut, ya itu tetap dimaaf. Kenapa? Alasannya li usril ihtiraz, karena susah untuk jagain. Ya bagaimana yang namanya kita
habis istinja dengan batu musim panas, ya mungkin kita habis gerak-gerak sehingga mengeluarkan keringat. Nah keringat yang bagian-bagian tempat istinja, nah itu gimana? Kan najis, iya najis, tapi najisnya al-afu, itu dimaaf. Nah alasannya li usril ihtiraz, karena susah untuk dijaganya. Walau hamilah hayawanan, kalau seandainya ada orang bawa hewan binatang, tanah jasa yang najis manfazuhu, yaitu duburnya. Jadi dia habis mengeluarkan kotoran, kita lihat, ya itu belum kemana-mana kita lihat tuh, berarti kan najis tuh manfaznya, duburnya, bil khariji minu, dengan sebab keluar sesuatu kotor darinya. Fafi butlani sholatihi, maka terkait tentang batal sholatnya wajhani, itu ada dua pendapat. Jadi kalau ada orang bawa hewan lagi sholat, ya dia bawa hewan yang ketahuan najis, duburnya baru saja mengeluarkan kotoran. Nah itu bagaimana? Apakah sholatnya batal atau enggak? Jawabannya ada dua. Ya, jadi kalau ada pertanyaan bagaimana sholatnya batal tidak? Ya di sini kata pengarang kitab wajhani, untuk menjawab pertanyaan tersebut ada dua jalan. Ada kaul yang sahih, ada kaul yang tidak sahih. Al-asahhu, menurut kaul yang paling sahih, inda imamil haramain, menurut imam al-haramain, al-butlan, batal. Kata imam haramain, ya itu batal. Kenapa? Karena dia membawa najis, yaitu ketahuan banget, ya binatang habis ya buang kotoran, berarti duburnya masih najis. Ya kita bawa sholat, itu binatang, ya kata imam haramain itu najis. Wa qata'a bihil mutawalli, dan juga ini ya pendapat diputuskan juga oleh Imam Al-Mutawalli. Jadi Imam Al-Mutawalli juga menjelaskan ini hukumnya batal. Jadi sama ya Bapak Saudara, antara Imam Haramain dan Imam Mutawalli punya pendapat seperti itu. Wal asahu indal Ghazali, menurut kaul yang paling sahih, ya pandangan Imam Al-Ghazali, Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, pandangannya apa? Sihhatu sholati, sah sholatnya. Tapi kalau menurut Imam Al-Ghazali sah sholatnya Bapak Saudara. Ya karena itu termasuk dimaaf. Sama bandingannya begini kata Imam Al-Ghazali. Walau hamila baidatan madhiratan hasuha damun wa zahiruha zahirun fal asawbut lanusrati, ya. Jadi kalau ada orang bawa telur, kemudian telurnya ya mazirah, ya itu busuk, telur busuk, hasuha damun, dalamnya udah ketahuan ada darahnya, pokoknya busuk udah. Wa zahiruha tahirun, sementara zahirnya luarnya suci. Fal asahu, maka yang paling sahih itu butlanus sholati, batal sholatnya. Ada yang punya anggapan itu batal sholatnya karena dilihat di bawah telur di dalamnya itu udah tembuhuk, udah busuk, ada darahnya, udah bau. Nah itu menurut kaul yang paling sahih, ketika dikantongin dibawa untuk sholat, sholatnya batal. Tapi ada juga yang punya pendapat ya itu tidak batal. Kenapa? Karena zahirnya suci. Kan telurnya suci itu ya Bapak Saudara ya. Ya luarnya, kulitnya tuh suci. Cuma kalau dipecahin ya najis kan tuh? Najis karena telurnya udah busuk. Telurnya udah tembuhuk. Udah di situ ada darah. Ya, jadi najis. Nah, ada yang punya pendapat bahwa ya itu enggak batal karena dimbawa zahirnya. Ya, tapi kalau lihat dalamnya najis. Nah, ada yang punya pendapat lihat dalamnya itu najis, berarti dibawa najis, makanya batal sholatnya. Nah, kita ihtiyaton dah. Kalau telur busuk jangan dikantongin. Nah, begitu. Untuk dibawa sholat lebih bagus ya jaga aman. Walaupun memang ada pendapat yang menyatakan tidak batal, tapi menurut Imam Al-Ghazali, ya Imam Haramain, Imam Al-Mutawalli sama, ya itu katanya ya batal sholatnya.
Wa min hatinus syawari'i al-mutayaqqani an-najasatu yu'fa amma yata'azzarul ihtirazu minhu ghaliban. Dan di antaranya lagi ada tinus syawari, yaitu kotoran tanah, misalnya debu-debu yang ada di jalan yang diyakini najis. Ini debu najis diyakini, tapi yu'fa itu dimaaf karena memang sulit untuk dijaganya. Jadi kalau kita misalnya ya jalan ya kemudian lewat di syawari, di jalan-jalan raya yang banyak kendaraan, ada motor, ada mobil, kemudian tertiup oleh angin ngebul, ya debu-debu itu nempel di bagian ya apakah pakaian, muka kita, badan kita yang kita yakini debu itu adalah najis. Nah itu tetap dimaaf. Kenapa? Karena sulit untuk menghindari dari hal itu semuanya. Sulit kita. Apalagi habis ambil air wudhu apa, kemudian kita jalan, ya itu mungkin ada debu-debu yang kandungannya mungkin ada najisnya. Ya, nah itu termasuk dimaaf. Alasannya apa? Karena sulit untuk menjaga ya debu-debu tersebut. Wa yahtalifu bil waqti, dan berbeda dengan waktu. Fayuqfa fisyita'i duna sayfi. Ada orang yang punya pendapat lihat kondisi waktu. Kalau di musim di musim hujan itu dimaaf duna sayfi. Nah kalau di musim panas ya tidak dimaaf. Sebab kalau musim hujan itu kan ya kadang-kadang bancretannya ada hujan, ya itu air bancretannya tuh dari ngebul-ngebulnya itu sulit untuk dihindari. Walaupun kita yakin misalnya debu itu nanti najis, tetap dimaaf. Tapi kalau di musim panas enggak. Nah, jadi ada lihat kondisi begitu. Tapi ada juga yang menyatakan udah umum saja, karena memang itu sulit untuk dijaga, dipelihara. Maka kalau seandainya itu terkena pada pakaian badan kita, maka itu semuanya dimaaf. Alasannya apa? Alasannya karena sulit untuk menjaganya. Wa bimaudi'in najasati minal badani, dan juga tempat-tempat najis dari badan. Payuqfa, maka dimaaf anil azbal, misalnya dari ya azbal, kita pakai kain sarung nyengser, itu namanya azbal. Ya, kadang-kadang jalan, nah itu kena debu-debu, ya, yang ada di tanah, kan ada kotorannya, mungkin aja ada najisnya. Nah itu tuh yang begitu dimaaf. Kadang-kadang orang perempuan tuh, ya kalau pakai baju gamis kan nyengser tuh kadang-kadang jalan, kan kena debu, kena apa itu? Nah itu termasuk dimaaf. Ya kalau azyal itu ya nyengsernya karena memang di bawah tanah itu. Ya, nah itu termasuk yang dimaaf. Tapi sebenarnya kalau bagi kita orang laki yang bagus pakai gamis di atas ya mata kaki. Tapi kalau orang perempuan yang bagus emang nyengser. Ya nyengser kalau orang perempuan. Tapi kalau orang laki pakai sarung juga disunahkannya di atas mata kaki, jangan nyengser. Seandainya nyengser itu masih dimaafin. Ya, sebab itu tidak haram. Yang haram itu pakai sarung nyengser karena khuyala, dalam hadis Nabi begitu. Karena ada sifat sombongnya. Tapi kalau di semata-mata enggak punya sifat sombong, cuma pakai kainnya mungkin karena buru-buru kedodoran, ya sampai ke bawah, itu enggak haram. Ya, dan kalau terkena debu dan misalnya di dalam debu itu ada najisnya, itu termasuk yang ma'fu, dimaaf. Nah ini yang dimaksud fayuqfa anil azbab. Jadi dimaafin tuh kalau ada tepi kain, tepi gamis yang memang nyengser di bawah, ya sehingga kena ya najis, debu-debu, kotoran yang ada di jalan. Nah itu termasuk dimaafin. Dunal akmam, ya nggak boleh kalau akmam. Kalau akmam nih lengan baju kena najis, ya debu-debu. Nah itu tidak dimaaf karena memang gampang untuk dijaga dan dipelihara. Wal iktab, ya ujung baju kita. Kalau kita pakai kemeja gitu, nah itu ujung baju kemeja kita kan juga nggak nyengser ke bawah. Ya warras, ataupun yang ada di kepala. Ya sorban misalnya, ya ujung sorbannya itu kan di bagian kepala. Nah itu tidak dimaaf. Jadi yang dimaaf itu hanya azbal saja.
ya ujung pakaian yang nyengser di bawah mata kaki. Wa kullu dzalika, dan itu semuanya fil qalili, manakala najisnya termasuk qalil, dunal kasiri, tidak termasuk yang banyak. Itu pun yang dimaaf kalau najisnya sedikit. Tapi kalau najisnya udah banyak tetap tidak dimaafkan. Fal qalilu, maka bermula yang namanya qalil malayun sabu sahibu fihi ila kilati tahaffuzin, yaitu yang tidak dinisbahkan kepada pemiliknya untuk sedikit menjaganya. Ya, jadi kalau yang namanya qalil, nah itu memang sulit untuk menjaganya. Bi khilafil kasir, berbeda kalau banyak. Fa innahu, maka sesungguhnya yang banyak itu yunsabu sahibuhu, ya dinisbahkan pemiliknya fihi padanya ila kilatil hifzi, untuk sedikit menjaganya. Walau asaba asfalal khuffi awin na'li najasatun, kalau seandainya terkena di bawah khuf atau di bawah sendal kita najis, kita pakai sendal, kita pakai khuf, tiba-tiba kita injak ada najis, berarti itu khuf atau na'alnya, sendalnya kena najis. Padallakahu, maka digosok-gosok bil ardi, di permukaan bumi, udah kena najis, ya kita gosok-gosok ya dengan tanah yang ada tuh di atas bumi, hatta zahaba ajza'u, sehingga hilang tuh unsur-unsur najisnya. Ya walaupun kagak bersih tapi unsur-unsur najisnya hilang. Tapi sihati sholati, maka bagaimana terkait tentang sah sholatnya? Qaulani, jawabannya ada dua pendapat. As-sahihu, menurut yang sahih, la tasihu mutlaqan, tidak sah sama sekali. Jadi kalau kita punya sendal, ya kemudian kita injak najis, kemudian kita gosok-gosok aja di bawah tanah, nah itu tetap ya kalau kita bawa untuk sholat najis, nggak boleh, nggak sah sholatnya. Hub dah hub, kita pakai hub, nah di bawahnya kita injak najis, kemudian kita gosok-gosok di atas permukaan bumi, hilang tuh. Ya tapi kan nggak semuanya, karena yang namanya najis menghilanginnya bukan gosok-gosok, tapi harus disiram dengan air. Nah itu alasannya. Ya sehingga menurut kaul yang sahih, ya itu tidak sah sholatnya. Li'anna najasata, karena najis itu la yutahhiruha, tidak bisa menjadi suci illal ma, kecuali air. Karena ya najis itu tidak bisa dibersihkan kecuali dengan air. Jadi kalau digosok-gosok aja nggak bisa. Ya sendal habis injak najis kita gosok-gosok di bagian permukaan bumi, walaupun itu najisnya hilang tapi tetap tidak bersih, sehingga kalau dibawa untuk sholat nggak boleh, tetap najis. Hub kalau dibawa untuk sholat juga tidak boleh, karena itu hukumnya najis. Ya, harus dibersihkan dulu dengan apa? Dengan air. Kama marra, sebagaimana telah lewat keterangannya fil ahadits sahihah, di dalam hadis-hadis yang sahih. Wa minha, dan diantaranya lagi ya najis yang dimaaf, damul baraghis, yaitu darah nyamuk. Ya darah nyamuk tuh Bapak Saudara, ya kalau seandainya kita lagi sholat tiba-tiba ya nyamuk nempel, kemudian ya ada darahnya tuh, ya itu darah nyamuk termasuk dimaaf, boleh ya kita pakai sholat, artinya nggak batal sholatnya. Wabamuz zubabi, ya, nah begitu juga ya damul baragis payufa an qalilihi, maka dimaafkan sedikitnya, pisaubi terkena di pakaian, wal badani terkena di badan. Alasannya kenapa? Lima syaqqatil ihtirazi, karena susah untuk menjaganya. Jadi kalau seandainya kita lagi ya mau sholat, di pakaian kita ada darah nyamuk, nah itu dimaaf Pak, boleh. Jadi Bapak boleh pakai sholat. Ini ada darahnya gimana? Darah apa? Darah yang ada di nyamuk. Nah itu termasuk makfu, ya karena itu termasuk qalil, sedikit. Ya jadi sholat aja itu nggak apa-apa. Ya, atau di badan kita ada darah nyamuk, itu silahkan juga. Ya, alasannya itu lima syaqqatil ihtirazi. Wa kaza yu'fa an kasirihi, begitu juga dimaaf kalau banyak, sedikit dimaaf kalau banyak, sebanyak-banyaknya darah nyamuk siapa sih
ya itu tetap dimaaf juga. Sedikitnya dimaaf, sebanyak-banyak juga dimaaf. Ya karena ya yang namanya darah nyamuk ya itu pasti nggak banyak. Ya sekarang banyak banget, sebanyak-banyaknya tetap dimaaf. Fil asahi menurut kaul yang paling sahih, indan Nawawi menurut Imam Nawawi. Wal asahu indar Rafi'i, dan yang paling sahih menurut Imam Rafi'i, la yuqfa, tidak dimaafin. Kalau menurut Imam Rafi'i darah nyamuk yang banyak itu tidak dimaafkan. Jadi memang kontradiksi, ada pertentangan pendapat antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i. Kata Imam Nawawi, itu najisnya banyakkah atau sedikitkah tetap dimaaf. Tapi kalau Imam Rafi'i, kalau sedikit dimaaf, kalau banyak tidak dimaaf. Kalau kita menemukan ada dua pendapat antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i berbeda, kata Imam Rafi'i B, kata Imam Nawawi A. Nah, bagaimana sikap kita? Boleh pilih Imam Nawawi. Ya, karena pendapat Imam Nawawi lebih kuat. Nah, begitu. Jadi antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i itu sezaman, Bapak Saudara. Dia termasuk dua guru besar dalam ilmu fikih. Mazhabnya masih Imam Syafi'i. Ya, jadi dia termasuk dua guru besar dalam kitab fikih-fikih itu. Ada ya Imam Nawawi, ada Imam Rafi'i. Sekarang kalau ada kontradiksi, pendapatnya beda. Oh, Imam Nawawi bilang A, tapi Imam Rafi'i bilang B. Bagaimana sikap kita? Kita lebih pakai yang A kebanding daripada yang B. Walaupun boleh kita menggunakan pendapat yang B-nya, tapi lebih bagus pakai yang A karena pendapat Imam Nawawi lebih dikuatkan kebanding daripada pendapat Imam Rafi'i. Nah, seperti itu. Wal asahu inda Rafi'i, dan yang paling sahih menurut Imam Rafi'i, la yuqfa, tidak dimaaf. Wal kummalu, bermula darah. Kummal, ya kummal itu semacam kutu. Ya, jadi darah kutu kalbarogisi hukumnya sama seperti darah nyamuk. Ya, wa bauluz zubabi, sementara kencingnya zubab, kencingnya lalat, kalap, kadang-kadang buang kotoran juga. Di pipis, di kencing. Itu bagaimana kencingnya lalat? Kalbarogisi, sama seperti ya barogis, darah nyamuk, berarti dimaafin. Ya, karena sulit tuh. Itu lalat sebenarnya kita yakin bawa kotoran, Pak. Ya, itu lalat bawa kotoran. Dia misalnya habis hinggap di kotoran-kotoran. Kemudian kita lagi sholat, ya dihinggap di pakaian kita. Yakin tuh bahwa lalat bawa apa? Bawa kotoran, bawa najis. Tapi itu dimaaf. Najisnya diapain? Dimaaf. Kenapa dimaaf? Karena sulit untuk kita menjaganya. Li'usristihrazihi, itu alasannya begitu. Karena susah kalau kita jaga, kita peliharanya. Ya, jadi kotoran-kotoran yang dibawa oleh lalat, termasuk kencingnya lalat, ya itu dimaaf. Kenapa? Alasannya karena terlalu kecil, nggak kelihatan dengan mata normal, dan sulit untuk menghindari dari itu semuanya. Tapi kalau kita pakai alat pembesar, mungkin itu kelihatan najisnya. Mungkin lalat di kakinya, ya bawa kotoran. Kalau pakai alat pembesar mungkin bisa kita lihat jelas. Tapi ini ukuran hukum dengan mata telanjang, mata kita sendiri, nggak pakai bantuan yang lain-lain. Ya, itu kalau kelihatan namanya masih gede. Tapi kalau udah nggak kelihatan namanya kecil. Nah, itu dimaafin. Ya, itu termasuk najis yang dimaaf, walaupun ya jelas-jelas itu najis, kita tahu, tapi itu yang termasuk najisnya dimaaf karena enggak kelihatan dengan mata telanjang. Nah, ini yang dikatakan wabaluz zubabi kalbarogis, begitu. Wa kadza baulul khufasyi, begitu juga pipisnya kelelawar. Khupas itu kelelawar. Wa fi dabtil qalili wal kasiri khilafun, dan terkait tentang definisi kecil dan banyak, sedikit dan banyak, itu khilaf, ada perbedaan pendapat. Ada yang bilang oh ini sedikit, oh ini banyak. Nah, itu namanya juga ya pendapat. Kadang-kadang ukurannya ya itu bisa berbeda, apalagi kalau dikembalikan kepada uruf. Ini banyak menurut uruf, ya sedikit menurut uruf. Nah, itu namanya pandangan orang.
Ya uruf itu hanya pandangan kebiasaan orang. Oh ini dibilang udah banyak. Ada orang bilang 3 udah banyak. Ya 3, 4, 5. Kalau 2 bulan banyak. Nah itu isim tasniyah. Tapi kalau bahasa Inggris 2 udah banyak. Ya bahasa Inggris kenalnya cuma mufrad 1 sama jamak. Banyak. Kalau kita bahasa Arab ya ada mufrad, ada 2, ada 3. Ya itu. Nah kalau bahasa Indonesia ya tinggal jumlahnya bilang ada 1, ada 2, ada 3. Kalau dalam bahasa Arab itu ada jumlah yang mufrad, ada isim tasniyah, ada jamak. Nah kalau dalam bahasa Inggris cuma mufrad dan jamak saja, tasniyah itu nggak ada. Ya, jadi memang kalau dikembalikan kepada urfiyah, ya menurut hukum yang ada di masyarakat, nah itu memang paling susah. Jadi nggak mungkin sama, sedikit dan banyak. Menurut uruf aja dah. Gimana kalau kata orang kebiasaannya tuh masyarakat bilang oh itu sedikit, ya itu dikategorikan sedikit. Kalau kata orang banyak bilang oh itu banyak, ya udah itu disebut banyak. Itu dikembalikan kepada urfiyah namanya. Makanya terkait definisi qalil dan kasir itu ada perbedaan. Wal asahhu menurut yang paling sahih arruju fihi, dikembalikan padanya ilal urfi, kepada uruf. Tuh jadi yang paling sahih udah kembalikan aja kepada ya pendapat masyarakat. Itu namanya uruf. Kalau menurut pendapat masyarakat banyak, ya itu namanya banyak. Kalau menurut pendapat masyarakat itu sedikit, ya itu sedikit. Udah kembalikan kepada urfiyah saja. Wa yahtalifu dan berbeda ya zalika hal itu bi ikhtilafil awqat, dengan perbedaan waktu wal biladi dan juga kampung. Ya mungkin sesuaikan dengan waktunya, dengan kampungnya. Walau syakka, kalau ada orang ragu, hal huwa qalilun au kasirun, apakah ini termasuk sedikit atau ini termasuk banyak? Parrajihu, maka menurut kaul yang roji yang kuat, annahu qalilun, sesungguhnya itu termasuk sedikit. Li'annal asla adamul kasrati, karena asal tidak banyak. Ya itu hukumnya. Jadi sedikit, karena asal itu tidak ada yang menyatakan banyak. Walau qatalakum latan au burghusan fi saubihi, kalau seandainya ada orang membunuh semacam kutu atau membunuh semacam burghus, ya itu fi saubihi dalam pakaiannya, au badani atau di badannya, au baina asbabi atau di antara sebab-sebabnya, fatalawas bihi, maka ternyata bau kotoran, ya aus basato sauba, atau dia menggelarkan pakaian alazi alaihi damul, yang memang di atasnya itu ada darah yang dimaaf, wasalla alaihi, kemudian disolat di atasnya, au hamila atau dia membawanya, fa in kana kasiran, kalau seandainya memang kotorannya banyak, lam tasihha salatuhu, maka tidak sah salatnya. Wa in kana qalilan, kalau seandainya najisnya itu sedikit, fal asahu, maka sah salatnya. Itu terdapat fit tahqiq di dalam kitab tahqiq. Nah, jadi dimudahkan tuh. Ya, jadi kalau seandainya dia melaksanakan sholat, kemudian dia membawa ya najis-najis yang menurut urfiyah banyak, kagesa. Tapi kalau ya itu cuma sedikit, tetap dikategorikan sah. Ya, itu menurut ya urf, menurut kebiasaan daripada masyarakat. Fal asahu fit tahqiqi, maka yang paling sahih menurut ya tahqiq al-afu, dimaafin, wa naqalahu, dan dinukil fi syarhil muhadzabi, dalam kitab syarah muhadzab, minal mutawalli wa amrihi, daripada Imam Mutawalli dan segala urusannya. Jadi wa aqarrahu, kemudian Imam Mutawalli juga mengikrarkannya, menetapkannya. Walau kana saubu zaidan, kalau seandainya pakaian itu lebih ya ala libasi, di atas pakaian orang tadi, lam tasiyah salatu, maka tidak sah salatnya. Ya jadi kalau dia mau pakaian terlalu panjang, kemudian ada yang najis, nah itu enggak sah salatnya, karena dia sudah menggunakan pakaian yang luas, ya sehingga perlu digunting, ya sehingga gara-gara digunting nanti, nah itu tidak nempel lagi najis yang tadi. Ya, jadi kita pakai pakaian yang normal.
Nah itu baru kalau ada najis, nanti najis ma'fu dimaaf. Tapi kalau seandainya dia pakai pakaiannya yang berlebihan, ya kemudian nempel najis yang ma'fu di situ, maka tetap tidak sah sholatnya. Li'annahu ghairu mutharin, karena itu tidak menjadi darurat ya kepada orang tadi. Wallahu a'lam, dan Allah yang maha mengetahui. Jadi kesimpulan dari apa yang kita baca yaitu bahwa ya di dalam kita sholat itu ada najis yang ma'fu, ada najis yang tidak ma'fu. Kalau najis yang ma'fu itu walaupun kita bawa najis tapi sholat kita tetap sah karena dimaafin. Tapi kalau najisnya itu tidak dimaaf, ya itu kalau kita bawa dalam sholat otomatis sholatnya batal. Nah itu perbedaannya begitu saja. Nah kita tadi ngelihat najis-najis yang dimaaf, yaitu najis yang memang susah untuk dihindari, seperti ya sedikit sekali yang dibawa oleh lalat, dibawa oleh nyamuk, darah ya yang luka di badan kita, ya termasuk kotoran-kotoran yang dibawa oleh lalat, dibawa nyamuk, itu kan susah tuh. Nah itu termasuk ma'fu, walaupun kita yakin itu najis, tapi najisnya itu ma'fu. Kalau dibawa untuk sholat tetap sholatnya sah. Nah itulah ya secara garis besar yang kita baca ya pada malam hari ini. Nanti baru ya wa min hadamul basarot, seperti itu ya. Ya ini dulu. Itu termasuk di ma'fu pun nggak sholat kalau di di bulan Idul Adha atau kambing atau sapi itu biasanya kan najisnya suka mentah malam atau ternyata begitu bermandi atau masih ada nempel gitu najis, apakah dimaaf enggak? Kalau darah itu beda lagi, enggak dimaaf itu, Mbak. Harus bersih kita. Kalau kita nyucinya belum bersih, kesalahan kita namanya, gitu. Jadi harus dibersihin. Ini yang termasuk najis yang mampu yang tadi tuh, najis darah yang ada di nyamuk, gitu. Yang kecil banget. Kalau kita motong, ya jelas lah itu najis. Kalau seandainya terkena di badan kita, kemudian kita udah cuci, ternyata masih nempel, kita sholat, wah ini masih najis, diulang kembali sholatnya, dibersihin, sholatnya diulang kembali. Karena itu termasuk najis yang tidak dimaaf. Nah seperti itu. Iya, jadi kalau memang yang sulit untuk kita hindari, ya itu dimaaf. Ya dimaaf. Tapi kalau yang memang bisa dihindari, ya itu tidak dimaaf. Ya, jadi kalau ada bulu-bulu binatang yang memang terpisah dari anggotanya, ya itu seandainya masih bisa ya kita hindari, jangan sampai kita bawa dalam sholat. Ya, sebab itu termasuk nanti najis. Tapi kalau udah umumul balwa, ya emang udah umum balwa susah untuk dihindari, nah itu nanti masuk namanya ma'fu, dimaaf. Nah seperti itu. Tapi kalau memang masih bisa kita hindari, jangan. Termasuk laron-laron tuh, ya itu kalau mati tuh itu masih bisa dihindari, jangan. Kalau hidup nggak apa-apa di jalan di badan kita, tapi kalau udah mati ada di badan kita laron, itu termasuk ya kagak dimaaf. Ya hindari, sebab itu gampang untuk dijaga, dipelihara. Nah seperti itu. Nah kalau yang sulit tadi seperti kotoran nih bawa sama lalat, sama nyamuk, nah itu susah menghindarinya. Nah itu termasuk dimaafin. Atau kotoran-kotoran tai burung, ya kalau memang masih bisa dijaga, najis nggak dimaaf. Tapi kalau memang sudah umumul balwa, udah terlalu banyak, nah itu termasuk dimaaf. Gitu. Jadi nanti lihat dah umumul balwa atau enggak. Kalau enggak kita bisa hindari, jangan. Ya, jadi jangan sampai kita membawa bekas-bekas ya bulu-bulu yang ada dari binatang yang nempel di kita. Kalau bisa kita bersihin aja dulu. Seperti itu. Itu namanya ihtiyat. Jaga kehati-hatian. Jangan sembrono, itu maksudnya. Ya kecuali kalau memang usahanya udah susah, ya saya nggak bisa menghindar dari ini, nah itu umumul balwa, silahkan, itu mudah-mudahan dimaafin. Seperti itu. Cukup.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimul azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.